Banyak wanita di Rusia bergegas menikahi tentara yang akan dikirim ke garis depan. Yang mereka doakan hanyalah agar dia cepat kembali, tapi dalam peti mati, bukan hidup-hidup. Kedengarannya seperti kasus yang jarang terjadi, tapi ini telah menjadi salah satu tren yang tumbuh paling cepat di Rusia. Ribuan wanita sekarang menggunakan taktik yang mengganggu dan murah untuk menjebak tentara agar menikah. Identitas mereka aneh, beberapa orang menyebutnya janda hitam. Blogger militer Anastasia Keshevorova dan komentator pro-perang lainnya telah mendokumentasikan apa yang mereka sebut sebagai perangkap madu Luhansk. Ini operasi terorganisir yang terpusat di wilayah belakang kota yang diduduki seperti Luhansk dan Donetsk. Kota-kota ini jadi pusat rotasi, tempat tentara kembali dari garis depan, sering trauma dan lelah. Kelompok-kelompok wanita kadang bekerja dalam geng yang terorganisir, sering mengunjungi restoran dan bar di dekat pangkalan militer. Target mereka adalah prajurit tertentu yang tampak kesepian atau terasing dari keluarga mereka. Di Rusia, pria-pria yang tampak rentan terhadap janji akan hubungan. Tujuannya selalu sama, mengamankan pendaftaran pernikahan secepat mungkin dalam kondisi masa perang. Rusia menghapus masa tunggu 1 bulan untuk menikah sehingga pasangan bisa menikah di hari yang sama mereka bertemu. Setelah pernikahan itu terdaftar, wanita tersebut menjadi ahli waris hukum utama. Dan sekarang, satu-satunya yang diharapkan adalah kematiannya. Semakin cepat, semakin baik. Kisah Sergei Kandolsko bisa menjelaskan mengapa mereka melakukan ini. Dia adalah pria berusia 40 tahun dari Oblast Bryansk. Dia mendaftar pada Oktober 2023 dan setelah itu, hampir seketika, dia menikahi seorang wanita bernama Elena Sokolova. Ketika dia tewas dalam pertempuran, Elena Sokolova maju bukan karena berduka, tetapi untuk mengambil apa yang menjadi alasan dia menikahinya. Tapi kemudian, semuanya berantakan. Ketika pengadilan mulai menyelidikinya, mereka menemukan bahwa pernikahan itu sepenuhnya palsu. Keluarga Sergei mengaku belum pernah bertemu calon pengantin wanita itu. Mereka sangat terkejut mengetahui dia sudah menikah. Hakim membatalkan pernikahan itu secara anumerta dan mendenda Sokolova 3.000 rubel, sekitar $37. Rencana Elena gagal karena hanya beberapa hari setelah pemakaman Sergei, Sokolova mengklaim tunjangan janda sebesar setidaknya $20.000, jumlah yang bisa mencukupi hidupnya seumur hidup di Rusia. Sekarang, Anda mungkin bertanya, bagaimana para wanita ini bahkan bisa mengetahui pria mana yang akan pergi ke garis depan? Nah, dengan menggunakan metode yang secara profesional, murah dan canggih. Yang memakainya bukan wanita lajang, tapi jaringan kriminal terorganisir yang tahu rahasianya. Di wilayah Kantimansi, para penyelidik mengungkap operasi Black Widow, di mana mereka tidak hanya mencari prajurit sembarangan. Mereka menargetkan pria lajang dengan catatan kriminal atau kecanduan, yang keluarganya kemungkinan tidak terlalu memperjuangkan kompensasi. Kelompok ini memperoleh minimal $160.000 dari tunjangan kematian lewat beberapa pernikahan palsu, sebelum pihak berwenang mengetahuinya. Entah bagaimana mereka tahu persis di mana menemukan pria-pria ini. Ketika pihak berwenang menyelidiki, mereka menemukan rahasianya. Geng itu entah bagaimana bisa mengakses database polisi untuk mengidentifikasi dan menargetkan korban. Penipuan ini sudah menjadi hal yang umum sejak lama, dan pemerintah sangat mengetahuinya. Semua orang marah dengan taktik kotor ini, semua orang kecuali mereka yang menjadi sangat kaya karenanya. Dan tidak, maksud saya, bukan para wanita. Sayangnya, uang yang sebenarnya justru dihasilkan di pihak lain. Begitu banyaknya sehingga uang yang didapat para wanita ini terlihat seperti recehan dibandingkan dengan mereka. Mereka adalah para komandan militer, tapi bagaimana para komandan militer bisa mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang seharusnya menjadi hak para janda? Terkadang, uang yang dijanjikan kepada para tentara ini, pembayaran yang mereka pertaruhkan segalanya untuk mendapatkannya, tidak pernah benar-benar sampai ke tangan mereka karena dirampas oleh komandan mereka sendiri. Seorang prajurit bercerita kepada British Broadcasting Corporation bahwa unitnya diputus akses ke toko-toko dan diperintahkan melakukan sesuatu yang nyaris tak terpikirkan. Serahkan kartu bank dan nomor personal identification number Anda kepada Sersan Mayor. Ini perintah, bukan permintaan. Petugas itu diduga akhirnya memiliki 50 kartu gaji. Sebagian besar kartu itu milik tentara yang kini hilang dalam tugas, orang-orang yang tak bisa lagi menuntut uang mereka. Menurut tentara yang mengungkapkan hal ini,
Sersan Mayor langsung melarikan diri membawa uang dan kartu-kartu yang masing-masing berisi hingga 2 juta rubel. Tentara lain, Nikita Kursa, memilih melawan. Dia melaporkan 2 perwira yang mencurinya langsung ke polisi dan pihak berwenang benar-benar mengambil tindakan. Para perwira didakwa perampokan dan penyalahgunaan kekuasaan, menciptakan kebuntuan tidak sehat. Keluarga butuh pernyataan kematian orang tercinta agar bisa mendapat santunan dan bertahan hidup. Para komandan ingin tentara itu tetap tercatat hidup agar gajinya bisa terus diambil. Janda-janda berduka terjebak, tak bisa berduka, tak mampu bayar tagihan, dan harus berjuang secara hukum melawan institusi yang mengambil untung dari kehilangan mereka. Korupsi ini langsung mencapai tingkat atas pada 2024. Mayor Jenderal Ivan Popov dihukum 5 tahun penjara karena mencuri 1.700 ton logam yang semestinya dipakai membangun benteng perlindungan pasukannya. Dia menjual pertahanan tentaranya demi keuntungan pribadi. Jika jenderal menjarah tembok penyelamat, apa yang mencegah komandan mencuri gaji prajurit mati? Tapi itu jauh lebih manusiawi dibanding tindakan komandan lain demi uang. Istri dan ibu di Rusia membentuk kelompok relawan, menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri saluran telegram Ukraina seperti kargo 200 kode Soviet untuk mencari jenazah. Mereka menelusuri foto-foto mayat, mencari tato atau tanda lain untuk mengidentifikasi orang tercinta, putus asa mencari bukti untuk pengadilan. Semua karena dosa, yang kini disebut orang Rusia sebagai epidemi pencarian. Bukti menunjukkan para komandan sengaja menolak pertukaran jenazah dengan Ukraina agar tetap mendapat gaji bulanan meski tanpa pembayaran jenazah. Penolakan untuk mengembalikan jenazah telah menciptakan apa yang sekarang disebut orang Rusia sebagai epidemi pencarian. Bahkan jika jenazah-jenazah ini akhirnya kembali, laboratorium forensik di Rostov-on-Don sangat sibuk sehingga hasil DNA butuh waktu berbulan-bulan. Sebuah investigasi bersama pada Juli 2025 mengungkap sesuatu yang bahkan lebih kelam. Para komandan mengklasifikasikan ulang tentara hilang sebagai pembelot. Seorang pria hilang saat pertempuran, diduga tewas, namun militer malah menyebutnya sebagai pembelot, bukan menghormatinya. Perubahan satu kata itu saja, dari korban menjadi pembelot, menghilangkan semua kompensasi untuk keluarga. Para penyelidik menemukan hal ini terjadi setidaknya di 25 unit di 11 wilayah, sekitar 50.500. Tentara Rusia secara resmi tercatat sebagai pembelot pada tahun 2024 dan didakwa menghindari dinas militer. Menurut kelompok Open Source Intelligence Front Alliance Insight yang dikutip oleh Historis. Jumlah kematian resmi Rusia masih dipenuhi fantasi dengan pengakuan terakhir pada September 2022 hampir 6.000 tentara tewas. Mereka belum memperbarui angka itu, meski catatan pengadilan menunjukkan puluhan ribu orang hilang atau tewas. Saat didesak, juru bicara Kremlin Dmitry Nepeskov menyatakan data korban adalah rahasia negara dan tidak akan diungkapkan. Jadi, Black Widow sebenarnya tak pakai gaun pengantin, melainkan seragam dan sudah memangsa keluarga Rusia sejak perang dimulai. Bukan hanya militer, tetapi pemerintah negara juga merampok keluarga para tentara yang gugur. Natalia Kuzmina, ibu 10 anak dari Tambov, kehilangan suaminya dalam perang. Pemerintah berjanji memberi uang peti mati sebagai tunjangan kematian besar untuk keluarga, namun saat Kuzmina menagihnya, negara menolak membayar. Mereka bersembunyi di balik alasan birokrasi, alasan samar tentang status unit suaminya, tentang keadaan kematiannya. Daripada jutaan yang dijanjikan, pemerintah daerah hanya memberi tiket museum, diskon taman kanak-kanak, dan subsidi utilitas. Pikirkan sejenak. Saat dia berbicara meminta bantuan, mesin propaganda langsung bekerja. Komentator online mengejeknya karena punya banyak anak, menyebutnya serakah, dan menuduhnya mencari untung dari perang. Dan disitulah kamu bisa melihat tujuan sebenarnya dari narasi janda hitam. Itu adalah sebuah alat. Negara memakainya untuk mendiskreditkan janda yang menuntut haknya. Mereka menyebut wanita berduka oportunis agar bisa menahan uangnya. Ini tak hanya terjadi pada Kuzmina, tapi di seluruh Rusia dengan pola yang sama. Saat tentara ke Ukraina lalu hilang kontak, istrinya atau ibunya akan menghubungi unit militer. Mereka mendapat jawaban samar, kontradiktif, dan tak berguna. Bulan-bulan berlalu,
dan akhirnya dia pergi ke kamar mayat di dekat Ukraina, mencoba mengidentifikasi jenazah sendiri karena tidak ada yang membantunya. Anggota keluarga sebenarnya terjebak dalam 3 cara. Militer menyebut prajurit itu pembelot dan langsung memutus tunjangan, atau mencatatnya hilang sehingga keluarga terus hidup dalam ketidakpastian. Dan mereka tidak bisa mendapatkan tunjangan kematian, karena dia belum dipastikan meninggal dan tidak bisa melanjutkan hidup, karena tidak ada kepastian. Mereka memaksa keluarga melalui proses pengadilan berbulan-bulan untuk menyatakan dia meninggal sebelum mengeluarkan uang. Itulah masalahnya. Hal ini paling berdampak pada daerah-daerah termiskin, seperti Tuva, Bryatsya, Dagestan. Tempat-tempat ini mengirimkan tentara terbanyak per kapita, kehilangan pria terbanyak dibandingkan dengan jumlah penduduk mereka. Dan sekarang keluarga mereka dihalangi oleh sistem yang sama yang merekrut mereka. Seringkali, otoritas militer justru mempersulit keluarga-keluarga ini, bukan membantu. Historis mendokumentasikan kasus seorang janda yang diberitahu suaminya pergi secara sukarela dari unitnya. Meski jasadnya telah ditemukan dan dimakamkan, militer tetap menolak mengubah statusnya setelah kematiannya. Itu bukan birokrasi, itu penghalangan yang disengaja. Sejak invasi Februari 2022 lebih dari 125.000 tentara Rusia dilaporkan tewas oleh penyelidik independen British Broadcasting Corporation Rusia dan Media Zona. Per Agustus 2025 intelijen Barat memperkirakan total korban Rusia lebih dari 11 juta termasuk yang terluka dan tewas. Pada 2024 saja, sekitar 430.000 tentara Rusia hilang karena kematian dan cedera, melebihi total korban tahun 2022 dan 2023. Analis militer memperkirakan setiap tentara tewas diikuti 3 hingga 4 korban luka. Tidak ada data pasti independen soal tawanan perang Rusia. Menurut rasio ini, perkiraan pertahanan Barat menyebut 80.000 hingga 1 juta tentara Rusia terluka sejak Februari 2022. Saat ini, 63.000 tentara Rusia tercatat hilang. Itu berarti hampir 63.000 keluarga terjebak dalam mimpi buruk ini, mencari jawaban yang mungkin tidak pernah datang. Proses identifikasi jenazah telah menjadi bencana tersendiri. Rusia melakukan 48.000 tes DNA untuk identifikasi jenazah militer hingga Desember 2024. Jenazah kembali dalam kondisi sangat rusak akibat serangan artileri, serangan drone, dan tembakan rudal. Analisis DNA fragmen tulang seringkali jadi satu-satunya pilihan. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan, membuat keluarga harus menunggu lama untuk menguburkan orang tercinta. Prajurit yang gugur seharusnya dihormati, tapi di Rusia ada harganya. Seorang ekonom Rusia menjelaskan nilai kematian prajurit yang ternyata sangat mengejutkan. Pria 35 tahun yang hanya bertugas setahun dan gugur dalam pertempuran menghasilkan sekitar 145 juta rubel, sekitar 150.000 dolar Amerika, 180.000 dolar Amerika untuk keluarganya. Itu sekitar 20 kali gaji tahunan rata-rata di Rusia, bahkan melebihi penghasilan sebagian besar pria di wilayah termiskin Rusia. Bekerja sebagai warga sipil hingga mereka berusia 60 tahun, mari kita uraikan dari mana uang ini berasal. Karena uang ini bukan hanya dari satu pembayaran saja. Pemerintah federal memberikan kompensasi kematian sebesar 5 juta rubel angka yang ditetapkan Putin melalui dekret pada bulan Maret 2022. Lalu ada tunjangan daerah yang sangat bervariasi tergantung dari oblast mana Anda berasal, yang berpotensi menambah jutaan lagi ke total tersebut. Selain itu, tentara mendapatkan gaji tempur hingga 52 juta rubel hanya di tahun pertama mereka. Jauh lebih tinggi daripada apapun yang bisa mereka dapatkan dalam kehidupan sipil jika mereka terluka sebelum meninggal. Juga ada kompensasi cedera senilai 3 juta rubel. Tambahkan pembayaran asuransi tambahan sesuai pangkat dan kondisi, maka jumlahnya bisa mencapai 14 juta rubel atau lebih. Bagi perempuan yang tinggal di wilayah Rusia yang paling hancur secara ekonomi, tempat di mana tingkat kemiskinan sudah mencapai 28 hingga 30% bahkan sebelum perang. Ini bukan hanya angka besar, tapi kekayaan yang mengubah hidup banyak generasi. Inilah kenyataan bagi jutaan perempuan di wilayah termiskin Rusia seperti Tuva, Bryatsya, Dagestan, dan Republik Altai. Ini bukan sekadar statistik di peta,
Ini adalah komunitas di mana kemiskinan telah menjadi hal yang biasa, di mana kesempatan terasa seperti mimpi yang jauh dan hanya dimiliki oleh mereka yang tinggal di kota-kota gemerlap yang jauh di sana. Di Tuva, 34% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Pada 2022 menjadikannya wilayah termiskin di Rusia. Sekitar 7% hidup dalam kemiskinan ekstrim dan berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Bandingkan dengan Moskwa, di mana rata-rata 2024 melebihi 160.000 rubel atau Chukotka di Arktik, pekerjanya menerima sekitar 185.000 rubel per bulan. Kontrasnya bukan hanya mencolok, tapi juga sangat mengejutkan. Di Tuva, rata-rata penduduk hidup dengan 20.000 rubel per bulan, hampir terendah dari 85 wilayah Rusia. Di Ingushetia, upah rata-rata terendah tahun 2024 hanya sekitar 4.000 rubel per bulan bagi pekerja. Sementara itu di sebagian besar wilayah selatan, Kaukasus dan Volga seperti Dagestan, Chechnya, Kalmykia, serta Ingushetia, banyak orang berpenghasilan di bawah 30.000 rubel per bulan, bahkan setengah populasi di bawah ambang itu. Wilayah terkaya di Rusia menghasilkan 4-5 kali lebih banyak dari wilayah termiskin. Dan kesenjangan ini sebelumnya tidak selalu ada. Kesenjangan makin melebar drastis antara 2021-2024. Tingkat kemiskinan nasional berkisar 89% menurut statistik resmi. Angka-angka itu memakai garis kemiskinan yang sangat rendah, sehingga menyembunyikan kesulitan nyata di pelosok negeri. Mayoritas warga Rusia berpenghasilan di bawah 40.000 rubel per bulan. Namun, 1% teratas yang mayoritas di Moskwa dan wilayah kaya, rata-rata berpendapatan 128.350.000 rubel per bulan. Tambahkan kontrak perang ke persamaan itu, dan angkanya langsung berubah secara hampir tidak nyata. Di Karakesia, bonus pendaftaran militer regional 16 juta rubel setara 68 kali pendapatan bulanan rata-rata 23.400 rubel. Di wilayah ini, bonus perang dan tunjangan tempur bisa mencapai 20.000-30.000 rubel per bulan. Uang yang mereka terima selama 1 tahun, dinas bisa melebihi 5 juta rubel, jauh melampaui pendapatan setengah tahun biasanya. Jumlah besar yang sulit dibayangkan bagi keluarga yang selama beberapa generasi menghitung setiap rubel. Data Bank Sentral Rusia menunjukkan simpanan bank rumah tangga di Tuva naik 40,53% pada 2023, sementara di daerah lebih makmur seperti Magadan hanya tumbuh 3%. Di Bariacha, simpanan melonjak hingga 81% dari Januari 2022 hingga November 2024. Sebagai gambaran, di Republik Tuva atau Buryatia, rata-rata gaji bulanan sekitar 50-90 ribu rubel. Santunan kematian 14 juta rubel setara 30-40 tahun pendapatan rata-rata. Kematian tentara menghasilkan modal langsung setara seluruh masa kerja. Ledakan kematian ini mengubah perekonomian lokal, mendorong inflasi di sektor perumahan dan pasar mobil. Kremlin sengaja membuat sistem ini agar perekrutan tetap tinggi tanpa perlu mengumumkan mobilisasi umum kedua yang berisiko secara politik. Mereka memonetisasi partisipasi perang secara sangat ekstrim, menciptakan kesenjangan besar antara nilai seorang pria Rusia yang masih hidup di daerah terpuruk dan nilai kematiannya yang ditetapkan oleh negara. Disitulah para wanita yang disebut janda hitam melihat peluang. Operasi janda hitam mencakup oportunis pinjaman hingga jaringan kriminal canggih, dan tingkat organisasinya sangat mengerikan. Secara sederhana, ada wanita yang memakai media sosial, terutama V-Kontakte versi Facebook Rusia. Grup seperti Kencan dengan tentara kini menjadi ladang perburuan digital, menargetkan pria rentan dan kesepian yang akan ke garis depan dengan janji kebersamaan dan koneksi. Namun ini hanyalah tingkat awal dari ekosistem yang jauh lebih gelap. Faktanya, beberapa skema melibatkan kolusi langsung dengan personel perekrutan militer
orang-orang di dalam sistem yang memfasilitasi pengaturan ini. Satu-satunya orang yang benar-benar menjadi korban dalam hal ini adalah orang-orang tercinta yang sebenarnya. Mereka yang benar-benar pantas mendapatkan kompensasi. Setelah seorang tentara Cium Min tewas dalam tugas, ibunya menuduh janda anaknya telah mengatur seluruh pernikahan sebagai penipuan. Media lokal Siberia meliput secara luas, menyoroti dinamika menyakitkan di mana keluarga kandung harus melawan janda hitam di pengadilan untuk tunjangan kematian. Pertarungan antar generasi ini memaksa ibu dan saudara membuktikan anak atau saudara laki-laki mereka dimanipulasi ke pernikahan palsu. Dengan tentara itu tewas dan melihat kerugian serta satuan penyerang, kemungkinannya sangat tinggi janda itu mengklaim semua pembayaran negara, membuat orang tua tentara atau anak dari hubungan sebelumnya tak mendapat apa-apa. Para penipu ini memanfaatkan kelemahan khusus dalam ketentuan hukum Rusia yang secara otomatis memberikan hak kompensasi kepada para janda tanpa pemeriksaan yang mendalam. Sistem administrasi berjalan efisien, kadang memberi tunjangan sebelum keluarga tahu putra atau suami mereka meninggal, apalagi sudah menikah dengan orang asing. Beberapa hari sebelum penempatan, operasi ini bahkan tidak menunggu tentara meninggal. Prajurit Rusia di zona tempur jarang bisa mengakses anjungan tunai mandiri atau aplikasi bank, sehingga mereka biasanya meninggalkan kartu gaji pada istri atau pacar, atau memberikan kredensial login aplikasi bank seperti Sberbank online. Pasangan predator rutin menguras rekening tiap bulan. Ada laporan prajurit di garis depan tak mampu beli kebutuhan dasar seperti makanan atau rompi anti peluru karena rekening mereka sudah dikosongkan pasangan yang duduk nyaman di belakang. Mereka dirampok saat mempertaruhkan nyawa. Mungkin penipuan yang paling canggih melibatkan apa yang disebut sebagai strategi pengantin anumerta. Dengan memanfaatkan perubahan undang-undang terbaru dari tahun 2024, Rusia mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pengakuan hukum atas pernikahan faktual. Pada dasarnya adalah hubungan seperti pernikahan secara adat. Jika tentara itu gugur dalam operasi militer khusus. Niatnya mulia, yaitu untuk melindungi perempuan yang telah menjalin hubungan nyata dan jangka panjang, tetapi belum pernah meresmikan pernikahan mereka. Namun, para penipu telah memanfaatkan ketentuan ini sebagai senjata. Kini, perempuan muncul usai kematian tentara dengan membawa saksi dan bukti palsu soal hidup bersama, lalu menggugat untuk diakui sebagai istri sah. Hal ini secara efektif mencabut hak waris dari orang tua tentara atau istri sah yang sebenarnya, sehingga memicu pertarungan sengit di pengadilan. Demi hadiah sebesar 14 juta rubel itu, negara Rusia telah mencoba mengatur kekacauan ini, meskipun upaya mereka terbatas dan kurang tepat sasaran. Pada Januari 2024, mereka mengesahkan Undang-Undang Federal Nomor 40 Federalny Zakon yang memperketat syarat izin tinggal bagi warga asing yang menikahi warga Rusia. Undang-undang ini bertujuan mengendalikan migrasi, menyulitkan warga non-Rusia, terutama migran Asia Tengah, menggunakan pernikahan dengan tentara sebagai cara memperoleh kewarganegaraan dan manfaat kematian. Namun, masalahnya adalah sebagian besar operasi Black Widow melibatkan warga Rusia yang memanfaatkan sesama warga Rusia. Jadi, langkah-langkah yang berfokus pada migrasi ini hampir tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan pernikahan predator domestik yang mendorong fenomena ini. Pengadilan militer Rusia menghadapi lonjakan kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan pola yang jelas terlihat. Pada 2022 pengadilan ini hanya menangani puluhan kasus tentara hilang atau tewas, yang di masa damai biasanya urusan administratif. Tahun 2024 tiba, dan pengadilan yang sama kewalahan menangani lebih dari 22.400 kasus yang menuntut pernyataan kematian resmi. Namun, disinilah semuanya jadi suram. Pengajuan ke pengadilan ini bukan sekadar administrasi, tapi membuka peluang penipuan janda hitam. Ini menyebar sangat cepat setelah tentara dinyatakan meninggal. Paket kompensasi besar mulai mengalir ke keluarga, dan saat itulah para pemangsa muncul. Dan inilah bagian terakhir yang menegaskan ini kebijakan resmi pemerintah, bukan teori konspirasi. Pada Agustus 2024, Duma Negara Rusia memperkenalkan undang-undang khusus untuk menargetkan penipuan Black Widow. Kremlin menuduh wanita-wanita ini menipu negara, padahal negara sendiri melakukan penipuan besar yang membuat skema individu tampak sepele. Dan para korban sebenarnya adalah keluarga-keluarga yang diklaim Rusia untuk dihormati.
Seluruh penipuan ini bergantung pada satu trik kejam. Untuk mendapatkan tunjangan kematian, 14 juta rubel diperlukan jenazah dan sertifikat kematian. Saat tentara tewas, militer tidak langsung menyatakan kematian, melainkan mengklasifikasikannya sebagai hilang dalam tugas. Bezviesti Proprovsi dalam bahasa Rusia berarti hilang tanpa jejak, tanpa jenazah, sertifikat, atau pembayaran. Itu pencurian yang disamarkan sebagai urusan administrasi. Pada 2024 lebih dari 20.000 keluarga mengajukan gugatan ke pengadilan Rusia agar pemerintah mengakui suami dan anak laki-laki mereka telah tiada. Pada pertengahan 2025 kasusnya mencapai 50.000. Ini bukan klaim sembarangan dari penipu. Puluhan ribu keluarga ini ditolak haknya, dipaksa menyewa pengacara, dan melawan sistem yang telah mengirim orang tercinta mereka untuk mati. Salah satu alasan utama penipuan ini adalah kemiskinan. Kemiskinan Rusia turun dari 11,3% 2014 jadi 7,2% 2024. Terdengar seperti kemajuan, tapi para ekonom tidak merayakannya. Mereka sadar penurunan ini tak terkait perkembangan ekonomi sebenarnya. Gaji militer mendorong keluarga keluar dari kemiskinan, kompensasi kematian memberi rejeki nomplok, serta pekerjaan manufaktur saat perang. Rusia menilai keberhasilan ekonomi dari uang hasil korban massal, membuat pasar tenaga kerja sangat terdistorsi. Sekarang, setiap sudut ekonomi sipil Rusia menghadapi kekurangan pekerja yang parah karena gaji militer sangat tinggi, sehingga orang-orang secara rasional memilih perang daripada pekerjaan biasa. Bloomberg melaporkan pada 2024 otoritas daerah hanya mampu memenuhi 2/3 kuota perekrutan. Meskipun ada bonus besar-besaran, Putin harus menaikkan 40.000 rubel hanya untuk menjaga agar orang-orang tetap mendaftar dan semua uang tunai yang membanjiri daerah-daerah miskin ini memicu inflasi. Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga di atas 20% pada 2024 untuk mengatasinya. Ini menciptakan siklus tanpa akhir. Inflasi mengurangi nilai gaji militer dan kompensasi kematian, sehingga pemerintah harus menawarkan pembayaran lebih tinggi untuk menarik perekrutan. Ekonom Marlene Laurel berbicara tentang perang baru. Penduduk kelas menengah berpenghasilan di atas 10.000 rubel per bulan turun dari 57% pada 2020, menjadi 10% pada 2023. Namun, kelas menengah ini sepenuhnya terbentuk dari pendapatan perang. Jika perang usai, banyak wilayah akan mengalami kehancuran ekonomi. Ini adalah perhitungan yang paling suram. Sebuah studi tahun 2019 menemukan bahwa orang Rusia menilai hidup mereka sendiri antara 24 hingga 133 juta rubel tergantung pada pendapatan. Jadi, 145 juta rubel bahkan melampaui angka tertinggi itu. Kematian dalam dinas militer kini dianggap rasional secara finansial. Beberapa keluarga bahkan menghitung hal ini secara langsung. Mereka mendorong kerabat pria menandatangani kontrak militer sebagai jalan keluar dari kemiskinan turun-temurun. Manfaat ekonomi dari kematian kerabat menjadi bagian perhitungan keluarga. Lingkungan penuh uang tunai juga menimbulkan masalah lain. Prajurit yang pulang dengan cedera jadi sasaran. Nakhida Khursa menerima 27 juta rubel sebagai gaji tempur dan kompensasi cedera. Polisi menangkapnya saat mabuk dan katanya mengambil semua tabungan tunainya. Namun, ada hal yang tak pernah dibicarakan orang. Pemerintah daerah sebenarnya tidak mampu membiayai ini. Pembayaran dari pemerintah pusat sudah ada, namun gubernur juga wajib memberi tambahan 1,3 juta rubel dari anggaran daerah. Sejumlah daerah terancam bangkrut karenanya. Akhir 2024 Republik Yakutskia sementara hentikan pembayaran untuk tentara dan keluarganya. Mereka kehabisan uang. Pejabat mengatakan mereka tidak bisa memprediksi permintaan yang sebenarnya adalah cara sopan untuk mengatakan korban jiwa lebih tinggi dari yang diperkirakan. Pada September 2020, 5 anggaran daerah Rusia defisit kumulatif 7.248 miliar rubel. Tahun sebelumnya mereka mengalami surplus. Krisis fiskal ini menciptakan insentif lain bagi pejabat daerah untuk menolak atau menunda sertifikasi kematian. Kematian yang tak dikonfirmasi resmi akan menghemat kas daerah. Di sisi lain, media pemerintah Rusia sangat selektif dalam memberitakan kasus Black Widow. Media pemerintah Rusia memiliki cara yang sangat selektif dalam meliput kasus Black Widow. Dan penting untuk memahami bagaimana mesin propaganda itu sebenarnya bekerja. Mereka memilih contoh paling mengejutkan, seperti wanita menikahi 5 tentara dan kasus penipuan terang-terangan.
lalu menyebarkannya luas. Tujuannya sederhana, menciptakan kemarahan publik sebesar-besarnya, lalu menyalurkan kemarahan itu menjadi tuntutan untuk hukuman yang lebih berat dan undang-undang yang lebih ketat. Beri orang seseorang untuk dibenci dan disalahkan, tapi perhatikan yang tak pernah mereka bicarakan. Media pemerintah tidak akan mempertanyakan kebangkrutan pemerintah daerah atau hilangnya 63.000 tentara. Mereka tidak akan mempertanyakan apakah pembayaran kematian besar menciptakan insentif ini sejak awal. Setiap analisis sistemik yang mungkin membuat Anda mempertanyakan bagaimana perang dijalankan, itu dilarang. Media pro-Kremlin menyebut ini sebagai pengkhianatan terhadap pahlawan. Mereka menyoroti bahwa penipuan tidak menghormati istri tentara sejati, wanita yang mendukung suami mereka dengan hormat. Ini menjadi soal melindungi citra heroik keluarga militer. Beberapa blogger patriotik bahkan membawanya lebih jauh lagi. Beberapa blogger mengklaim bahwa janda hitam sebenarnya mungkin adalah intelijen, agen yang mengambil rahasia militer dari tentara sebelum mereka meninggal. Ini bukan lagi penipuan, tapi sabotase Ukraina dan bagian dari perang informasi terhadap Rusia. Penipuan itu menjadi plot musuh dan dijadikan bukti kemerosotan moral oleh komentator konservatif. Mereka bilang ini bukti masyarakat mengalami kemerosotan akibat pengaruh liberal barat. Menurut mereka, masalahnya bukan ekonomi perang yang menciptakan insentif menyimpang, tetapi nilai-nilai modern yang merusak perempuan Rusia tradisional. Dengan tekanan investigasi dan banyak cerita baru, pertanyaannya bukan hanya berapa lama penipuan ini bertahan, tapi juga apakah negara bisa selamat. Konsekuensi membangun mesin perangnya di atas penderitaan mereka yang terlupakan dan yang telah meninggal.